Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Setelah menemani anak-anak jajan di pagi hari, aku mau ngajak teman-teman sekalian buat bongkar belanja harian aku. Jadi alhamdulillah untuk di bulan ini aku nggak akan share belanja mingguan aku ya teman-teman. Alhamdulillah rezekinya lagi untuk belanja harian aja atau belanja beberapa hari ke depan. Semoga menu harian ini bisa menginspirasi teman-teman yang mau belanja harian atau yang lagi bingung nih mau masak apa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Ya walaupun menunya itu aja sih sebenarnya, aku belanjanya kebanyakan kangkung. Kemudian juga ada tempe. Aku juga beli sayur asem, beli tahu coklat sama tahu kuning. Yang pertama aku mau buka bungkusan tahu coklatnya teman-teman. Ini tuh untuk meal plan aku untuk dijadikan tahu santan gitu ya teman-teman. Karena kalau tahu santan ini bisa untuk 3 kali makan dalam sehari. Dan selanjutnya juga aku punya kangkung. Kangkung itu dia cuma sekali makan aja ya, paling kayak buat sore atau buat sarapan aja, pokoknya buat sekali makan aja. Kalau untuk tahu kuning dan tempe itu sebagai teman makan kangkung dan juga sayur asam. Setelah tahu coklatnya selesai, aku masukin ke food container, aku lanjutin buka tahu kuningnya teman-teman ya. Sebelumnya juga ini airnya aku buang dan aku ganti dengan air yang baru. Kalau teman-teman aku lihat itu pengganti pakai air hangat ya. Tapi kalau aku ini gantinya dengan air biasa aja, tapi aku masukin di bawah chiller. Jadi jauh lebih awet ya teman-teman. Karena memang kalau soal tahu itu rentan sekali asam kalau misalnya air nggak diganti ataupun naruhnya di bawah, bukan di bawah chiller. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya biasa menaruh tahu itu dengan air hangat kemudian taruh di kulkas di tempat biasa ya, itu boleh juga ya. Tapi kalau aku dengan air biasa aja kemudian aku taruhnya di bawah chiller, itu udah awet ya teman-teman. Dan untuk menghindari asam juga, itu salah satu cara agar tahu lebih awet ya teman-teman, misalnya nggak mau langsung dimasak ya. Oke, selanjutnya aku punya toge yang udah seminggu lebih di kulkas dan alhamdulillah ternyata dengan cara ini toge aku jauh lebih awet. Karena sebelumnya itu aku biasa naruh toge itu biasa ya teman-teman, dialasin tisu, kadang suka masih basah aja ya. Tapi kalau misalnya direndam di dalam air itu togenya jauh lebih awet. Yang penting beberapa hari itu mesti diganti airnya ya. Dan kalau untuk kangkung aku biasa potong akarnya, kemudian aku taruh dalam plastik. Karena untuk kangkung sendiri insya Allah sore itu baru aku mau masak ya, jadi aku nggak mau simpen yang rapat-rapat banget. Setelah kangkung selesai, kalau untuk sayur asam itu aku nggak simpan di wadah ya teman-teman, taruh dalam plastik aja karena paling besoknya juga udah aku masak lagi. Dan ini dia oleh-oleh dari ibu mertua aku dari Banten. Aku dibawain oleh-oleh pete dan juga ikan gabus. Dan ini sore harinya aku goreng tempe, kemudian juga tumis kangkung, dan aku juga goreng tahu ya, beberapa tahu aja aku potong tipis-tipis. Dan besok paginya alhamdulillah masya Allah aku masak sayur asem. Di sini juga udah ada pete yang aku mau bikin sambelan pete. Kata ibu mertua di Banten itu pete lagi murah-murah banget, dan kalau oleh-oleh dari Banten itu pete bagus-bagus banget teman-teman, jarang banget yang berulat ya dibandingkan yang di pasar-pasar. Aku juga sudah menyiapkan cabai, tomat untuk membuat sambalannya, dan juga tahu tempe yang sudah aku rendam dengan garam, jadi siap untuk digoreng. Dan untuk sayur asamnya ini aku beli harga 3.000. Menurut aku kurang lengkap ya, karena ini aku belanja bukan di tempat yang biasa. Jadi kayak cuman dapet pepaya, daun, kemudian juga jagung, kacang panjang, udah itu aja. Dan ini juga ikan gabusnya sudah aku cuci bersih dan ternyata ini kurang direndam ya, jadi bau amis gitu. Di sini aku sudah menyiapkan air untuk merebus sayurannya ya teman-teman. Dan aku juga sudah mengulek bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, terasi, dan kemudian tinggal dimasukkan aja seperti jagung, pepaya. Dan itu sayur asamnya tuh nggak ada labu sama nangka ya teman-teman. Dan ini juga nggak dapet asemnya. Kalau misalkan aku tahu sayur asemnya itu nggak dapet asem, aku bakalan beli. Tapi ini karena aku nggak ngeh, jadi
aku tuh sayur asem jadi nggak pakai asam teman-teman, gimana sih, jadi kurang seger gitu. Dan untuk asam sendiri itu aku nggak pernah stok ya teman-teman, karena kayak cuma dipakai di sayur asem aja, tidak untuk masakan lain, makanya aku nggak pernah stok. Dan jangan lupa sayur asamnya ditambahin garam, kemudian juga tambahin penyedap. Kalau atau misalnya suka dengan yang manis-manis, boleh tambahin dengan gula ya. Tapi kalau untuk Betawi udah begini aja cukup. Kemudian juga di kuali lain aku menggoreng tahu dan juga tempe ya teman-teman. Jadi untuk masak kali ini tempe itu aku ngebikin sambelan tempe. Biasanya kan selalu bikin ya, biar nggak bosen, jadi aku bikin tempe goreng aja. Dan jangan lupa untuk cek sayurnya, ini kalau udah matang tinggal dimasukin aja daun melinjonya ya teman-teman, dan tinggal tutup aja deh, tinggal sampai matang. Dan di sini juga aku mau mengulek sambalnya ya. Ini juga aku pakai sedikit terasi biar semakin gurih, karena kurang sedap aja ya kalau misalnya sambal itu nggak pakai terasi buat aku ya teman-teman. Dan ini tempenya sudah matang, aku mau lanjut lagi goreng tempe ya, season kedua kalau yang ini. Kalau udah matang juga, ini aku mau lanjut goreng petenya. Dan untuk pete sendiri ya teman-teman, aku tuh baru banget suka pete belakangan ini, karena kalau aku makan mentah tuh kepala aku pusing, makanya aku tuh selalu goreng petenya ya. Dan kemarin ibu mertua aku cerita juga pete itu harganya 2.500 di pantai daerah Banten ya, tempat ziarah gitu. Biasanya pete itu sebagai oleh-oleh atau buah tangan bagi para pengunjung yang ke sana. Pernah juga sih Pak suami tuh acara sekolah dan ke daerah sana, dan petenya juga bagus-bagus teman. Dan ini juga aku mau lanjut goreng ikan gabusnya. Kata Pak suami, kenapa ini kok nggak dipotong-potong dulu, aku udah males ya. Jadi aku langsung goreng aja deh kayak gini. Mungkin kalau misalnya nggak habis aku angetin lagi ya, karena kalau ikan itu baiknya memang makan ya pas lagi anget-angetnya. Dan untuk menumis sambalnya itu aku pakai minyak yang baru ya teman-teman, bukan minyak bekas ikan. Jadi ini aku langsung menumis aja sambalnya. Jangan lupa untuk tambahkan garam, penyedap, boleh juga ditambahkan gula biar nggak terlalu pedas ya teman-teman. Aku termasuk yang jarang untuk buat sambal goreng seperti ini, padahal jauh lebih awet ya, jadi nggak tiap hari bikin. Tapi karena ini ada pete, makanya aku buatlah sambal goreng ini. Sambil nunggu sambalnya matang, aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau sudah klik video ini. Yang baru ketemu sama channel ini, salam kenal dan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.